Halo Halo guys, guys, perkenalkan nama saya Abigail Jennifer Simopiaref. saya Muhammad Toib Ramadan. Di sini kita akan mewawancara pengusaha kios dedak yang ada di depan SMP Negeri 5 Nabire. Silakan disimak. Oke, bye-bye. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh kami mewawancarai Bapak tentang usaha Bapak? Ya, boleh. Yang pertama-tama kami boleh mengetahui nama Bapak atau perkenalkan diri Bapak. Iya, nama saya Bapak Junli Pengantung. Saya aslinya asal dari Manado dan datang merantau di Nabire sini. Sehingga saya coba-coba untuk melihat prospek usaha apa yang baik dan akhirnya cocok dengan kota Nabire. Kenapa kan Bapak mempunyai usaha menjual dedak ya? Iya. Sebenarnya bukan memilih ya. Kalau untuk usaha, saya memang sudah sempat menggeluti beberapa usaha sebelumnya. Tetapi karena memang saya melihat prospeknya kurang bagus dan permintaan pasarnya saya lihat banyak, tetapi pelaku juga usaha juga banyak. Jadi dengan pemikiran yang matang bahwa saya melihat bahwa ada prospek yang lebih menunjang dan saya tertujunya ke kios pakan ini. Yang mempertahankan usaha ini tentunya dengan seperti usaha lainnya memiliki modal yang cukup sehingga di kemudian hari kita bisa memanage dengan baik keuangan yang ada dan tentunya mentalitas seorang pengusaha itu juga harus ada untuk bagaimana kita selalu memiliki motivasi dan optimis dalam kita mempertahankan usaha ini. Tentunya juga tak terlepas dengan pelayanan sih, karena saya juga memiliki basic. Saya sekolah dulu di SMK, saya ambilnya jurusan perdagangan. Jadi kami memang ada ilmu-ilmu dasar yang diterapkan kepada kami dan kami juga sempat praktek magang di beberapa tempat usaha. Jadi dari situ saya melihat bahwa itu menjadi pengalaman saya untuk saya berkarir di dalam usaha saya. Jadi baik tingkat pelayanannya, kita juga harus ramah kepada pembeli, bagaimana kita bisa membangun relasi dengan sesama pengusaha, dan bagaimana kita terus memiliki optimis untuk bagaimana visi kita ke depan usaha ini akan jadi seperti apa. Jadi kembali lagi kepada yang pertama pelayanan, yang kedua bagaimana kita bisa berrelasi dengan sesama pengusaha. Intinya di sini berusaha kita untuk tidak mencari musuh, tetapi bagaimana kita sama-sama saling bekerja sama satu dengan yang lain. Sehingga usaha kita tidak ada kendala-kendala baik dari luar maupun dari dalam. Itu saja. Ya, untuk kesusahan memang sih kalau saya pribadi memang saya orangnya itu perintis sebenarnya karena kebanyakan usaha yang saya geluti, usaha yang saya kerjakan, kebanyakan memang dimulai dari nol. Jadi bukan karena sudah ada baru saya teruskan, tetapi memang usaha itu memang saya rintis sendiri, saya mulai sendiri, dan tentunya memang di awal-awal ada kendala. Tetapi selama kita berusaha dan memaksimalkan setiap potensi yang ada, kita pasti bisa untuk menjalani itu. Jadi untuk kendala-kendala yang menghambat sebenarnya bagi saya tidak terlalu berpengaruh ya untuk sampai sekarang ini. Jadi optimis saja, bekerja terus, pasti ada jalan keluar. Kalau usaha ini sebenarnya masih bilang cukup mudah sebenarnya. Karena kan ini usaha saya bukan usaha pertama ya, saya ada usaha-usaha lainnya juga. Tetapi untuk usaha kios pakan ternak ini, penjualan pakan ternak saya dari 2020 ke 2021 saya sudah mulai karena waktu itu kan masih pandemi.
Jadi usaha saya yang lama ini saya lihat kayaknya sudah tidak prospek lagi dengan melihat pelaku dalam apa pelaku dalam kegiatan-kegiatan usaha ini kayaknya sudah tidak prospek lagi, sekalipun pasar juga besar, tetapi pelaku juga banyak di situ. Dan saya mulai beralih ke kios pakan ternak ini tahun 2000 ke 2021. Jadi saya mulai merintis lagi usaha yang baru dengan tentunya apa ya semangat yang baru pula, sekalipun kita meninggalkan usaha yang lama tetapi ada semangat yang baru, kita mulai lagi. Jadi dari tahun 2020 ke 2021 saya sudah mulai, jadi terhitung sudah 3 tahun ini saya menggeluti pekerjaan atau usaha ini. Kalau masalah penghasilan, sebenarnya penghasilan itu tidak menentu ya, kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat sedikit, seperti usaha-usaha lainnya sebenarnya. Tapi kalau untuk rata-rata perkiraan pendapatan kami per hari, kotornya sekitaran 3 jutaan lebih. Sebenarnya kalau posisi saya sekarang ini yang menjadi kesulitan saya itu tenaga kerja saja, karena kadang saya cari orang kerja, mereka kerja, tiba-tiba berhenti, nah itu yang menjadi kesulitan sebenarnya, kendala. Jadi tenaga kerja yang bisa mensupport dan mendukung usaha ini saja, itu saja yang menjadi kendala. Sebenarnya untuk masalah manajemen waktu, pengaturan waktu baik usaha dan keluarga sebenarnya sampai sekarang juga saya masih belajar sebenarnya. Tapi semaksimal mungkin saya lakukan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja. Karena prinsip saya pribadi, ketika saya bekerja, tentunya saya juga punya waktu membahagiakan keluarga. Untuk sampai sekarang ini, saya pikir cukup sih saya membagi waktu, baik keluarga, baik untuk pekerjaan saya. Tinggal dari kita sih sebenarnya, memanagenya seperti apa, mana yang skala prioritas, mana yang lebih penting, dan dibagi saja mana yang lebih apa namanya lebih harus kita dahulukan. Sekalipun pekerjaan juga penting, tetapi kebutuhan kebahagiaan keluarga juga sangat penting. Baik. Untuk pencapaian sih, kalau bagi saya pribadi sih sebenarnya selama kita masih bertahan sampai saat ini, saya pikir itu menjadi pencapaian terbesar kita. Karena kalau bilang pencapaian kan banyak juga usaha-usaha lain yang tidak lanjut dalam mereka berusaha. Artinya bagi saya pribadi ini sebenarnya tentunya dalam usaha saya melihat juga ada progres di situ, ada kemajuan. Makanya bagi saya untuk pencapaian tertinggi saya ketika saya mempertahankan usaha saya tetap berjalan dengan baik. Dan tentunya di situ juga ada progres-progres baik dalam pelayanan, progres dalam pendapatan dari pendapatan kita. Jadi saya pikir pencapaian itu yang paling terbesar ketika saya masih bertahan sampai titik ini dan masih mengerjakan apa yang saya kerjakan. Iya, untuk usaha sebenarnya ini bukan usaha pertama saya ya. Jadi saya sudah memang seorang pengusaha yang berkecimpung di peternakan. Jadi sebelum usaha kios pakan ternak ini, memang saya sudah ada pengalaman dalam beternak. Ada ternak-ternak saya yang di belakang rumah ini ada, baik ternak babi, ternak ayam, dan ternak lainnya, bebek juga ada, bahkan burung merpati juga ada. Jadi sebelum saya menggeluti pekerjaan kios pakan ternak ini, memang saya sudah punya basic, dan saya berpikir bahwa kayaknya ini sangat berkesinambungan satu dengan yang lain. Sudah menjadi kita, istilahnya saya sudah menjadi pemakai dan penjual. Artinya pakan saya jual, pakan juga saya pakai sendiri. Jadi saya pikir itu suatu usaha yang bisa berkelanjutan ke depannya. Karena pakan itu saya bisa jual, ada konsumennya, pakan juga itu saya bisa pakai sendiri untuk mengembangkan usaha peternakan saya. Oke, itu saja pertanyaan dari kami. Oke. Kami terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak sudah berikan kepada kami, dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah guys, di sini
Ayo kita lihat usaha ternaknya. Let's go. Melihat usahanya, nanti kita akan lihat usahanya yang akan ternak. Oke, udah baik. Halo guys, jadi sekarang kita ada di jual pakan ternak. Jadi Pak Junli Pengantung. Jadi di sini tuh kita mau mereview usahanya. Bisa dilihat dari depan ini usahanya. Dan kita akan ke pemiliknya dulu ya guys ya. Let's go. Permisi Bapak. Ya, di sini kami selamat sore. Selamat berjumpa kembali. Jadi sekarang kita mau mereview tempat usaha Bapak, bisa? Ya, silakan. Makasih Bapak.